Nyai gimana sehat Nyai? Ini sehat lah Nyai. Saya lagi kurang. Hari ini sebetulnya agenda untuk pemeriksaan saksi korban atas nama Dito Mahendra, tetapi karena tadi ada informasi dari penuntut umum, jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, ada keterangan bahwa atas nama Mahendra Dito Sampurno ini sedang dirawat sejak tanggal 11 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali saksi Dito Mahendra pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Dan agenda untuk 15 Desember 2022 tetap dilakukan sidang secara offline. Kalau di dalam suratnya dia hanya menyatakan pasien dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu menurut keterangan rumah sakit. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan, tapi kalau dia hadirkan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Itu gimana? Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu, mungkin dia drop kali ya. Ya di dalam hukum wajib datang, kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya, yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Yang jelas Niki itu dalam keadaan sakit pun dia hadir untuk menghormati majelis hakim. Kalau kondisinya sakit sebetulnya kan tidak bisa ada upaya paksa karena sakit. Memang ada alasannya yang ditentukan undang-undang, kalau sakit memang tidak bisa dihadirkan. Karena memang sifatnya kan kalau saksi itu harus dalam keadaan sehat, baru dia bisa memberi keterangan di persidangan. Nah, kita lihat perkembangannya, apakah memang pada saat nanti hari Kamis masih dalam kondisi sakit atau tidak, kita lihat. Atau memang ada permohonan seperti yang tadi disampaikan, bahwa apakah ada permohonan dari penuntut umum mungkin sidang dilakukan secara virtual atau melalui telekonferensi, atau mungkin penasihat hukum juga mau menyatakan setuju atau tidak. Kita lihat, kalau memang secara tertulis disetujui oleh majelis hakim bisa juga dilakukan seperti itu kan. Yang penting bahwa dia bisa memberi keterangan secara bebas. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu, apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini-gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini? Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD, padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa dalam keadaan sakit parah seperti ini pun kita datang ke persidangan, itu aja. Jadi saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan Nikita, beranilah seperti Nikita. Mudah-mudahan segera sembuh dari penyakit DB-nya. Amin. Dan segera datang ke persidangan, biar kita sama-sama bisa menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Serang ini. Sebut. Mungkin itu ya, beli yang lambo ya kali ya. Ya biasa aja sih, kalau menurut saya sih biasa aja. Kan bilang kan orangnya kan gimana ya, mungkin udah capek kali ya, udah risih banget kan dengan netizen hater-hater yang nggak tahu sebenarnya, sosok tahu lah gitu, pada sok tahu gitu. Bukan buat membela diri juga, buat yang ngasih tahu kan, netizen yang suka suka yang nggak tahu faktanya terjadi yang sebenarnya, mereka sosok tahu gitu. Nah saya rasa sih ya kalau untuk gitu ya sekali-sekali ya nggak apa-apa lah digituin sekali-sekali ya, biar mereka paham juga kan yang mau dia pribadi lah. Ya mungkin kan namanya juga manusia kan, terkadang kan
jenuh ya kan, apa gimana ya terhadap risih lah gitu, komen-komenan gitu kan, lama-lama kan bisa jadi ini juga kan, jadi apa ya, yang nggak sesuai faktanya bisa terjadi faktanya gitu aja sih. Kalau netizen mah, kalau saya sih pribadi ya, kalau gak usah ditangkapin lah, nggak ada habis-habisnya juga kan netizen, ditangkapin malah dibuat lagi, ditangkapin mereka malah seneng sih tangkapin. Kalau saya pribadi ya gak usah ditangkapin. Kalau untuk nasihatnya sih udah dinasihat juga sama kakak juga, sama Bang Deddy juga, udah pasti dinasihatin juga sih. Cuman terkadang namanya juga manusia kan, ada sih kadang-kadang ya bilang udah, kadang-kadang juga kan kemarin kan saya tanggapin tuh kan masalah apa nih, masalah dia buat story kan spill yang itu, saya DM Bilar Ki katanya, saya kasih beri semangat kan, semangat kuat, udah gak usah lagi ditanggapin seperti itu katanya. Karena apa? Karena semakin Iki semakin dihujat orang, semakin diinin orang, berarti Iki orang hebat gitu. Saya bilang gitu, Iki orang hebat, berarti orang hebat itu gak perlu dia mengungkapkan apa yang membuktikannya gitu kan, cukup entar waktu yang membuktikannya itu, saya bilang itu. Terakhir dia bilang ya ilmu gitu, udah saya ngasih support semangat aja, tetap kuat gitu, itu aja sih. Kita ngelihatnya bahwa saat seseorang bereaksi begitu gencar terhadap satu konteks yang negatif kepada yang bersangkutan, sementara itu sebetulnya konteks yang seperti ini sudah pernah, misalnya mungkin ada juga banyak pihak-pihak yang lain juga melakukan yang sama. Kenapa ini tahu-tahu hanya satu ini kemudian dia begitu reaktif? Yaitu satu pertanyaan. Yang kedua, tinggal ditelusuri saja, nanti dicek ya akun yang dituju oleh si Rizky Bilar ini, itu akun tersebut apakah sudah bertubi-tubi melakukan misalnya kayak semacam kontak yang sehingga membuat dia sekarang udah blow up ya, benar-benar udah titik kulminasinya gitu untuk kontak itu, tinggal ditelusuri. Tapi ini belum mau saya telusuri dulu karena ini kan belum menjadi kasus hukum. Cuma itu satu reaksi yang bisa ditunjukkan apa untuk menjadi bukti apa enggak. Kalau kita bicara bukti transfer itu tidak pernah menunjukkan seseorang kepemilikannya dan kemudian atas suatu transaksi ya, ada suatu kepemilikan suatu angka. Kenapa? Bukti transfer itu bisa terjadi karena misalnya seseorang si A menerima transferan dari si B, kemudian untuk dipinjam misalnya, kemudian si B mengembalikan hasil transferan tersebut, pinjamannya setelah dibalik, yang dikirimkan misalnya bukti transfernya, berarti ya kelihatannya kayaknya memberikan, tetapi sebetulnya bisa aja itu pengembalian hutang atau pengembalian pinjaman dana dulu gitu. Hal itu kalau bukti transfer sama sekali tidak menunjukkan keberadaan seseorang ya terhadap satu harta ya. Yang paling membuktikan adalah urutan saldo kalau mau ditunjukkan. Dari bukti transfer hanya kelihatan suatu kepemilikan angka rupiah. Kalau saya rasa sih udah cukup lah ya, untuk buat kedepannya udah gak usah ditangkapin lah kalau itu gitu. Itu aja sih. Saya pribadi juga ya pasti ya mendukung yang terbaik lah buat Bilar, mendoakan yang terbaik juga buat keluarga mereka lah pastinya. Hai dulur-dulur dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini saya ngadain acara doa bersama anak yatim, 100 anak yatim, yaitu doa untuk Ajam ulang tahun yang setahun. Nah, aku tuh pesen ya. Astaghfirullahaladzim, afdalu dzikri ta'ala man la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, kan kita juga tahu sama-sama sibuk, yang penting kan doanya, terus tadi juga udah video call, maaf nggak bisa datang ya. Ngasih apa Kang Sule? Kang Sule ngasih kado apa mungkin nggak? Doa sama ngasih doa. Ayah kebetulan ada acara. Iya, dan semuanya. Jadi Putri Perwati. Iya, titip salam. Ada tadi ayah cuma titip pesan buat Dede Azam yang pastinya semuanya kangen, terutama dari ayah juga.
Cuman disayangkan ayah nggak bisa hadir. Seneng banget. Iya, akhirnya bisa ketemu lagi. Kebetulan pas waktu ulang tahun ayah sih. Itu waktu terakhir. Sekarang baru ketemu lagi. Waduh, kalau bisa dibilang begitu nggak sih, Put? enggak sih, karena maksudnya memang Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun apa. Dia kan ada keluarganya yang nikah di Bandung. Tadi Putri Delina yang datang. Iya. Coba, tadi video call kok lama, ada 1 jam kali. Oh, video call? Iya, video call. Saya sama Azam. Nggak apa-apa. Yang penting keluarga besar tetap kita ya. Keluarga besar, Romo Kang Sules, anak-anaknya semua menjadi keluarga besar kita. Oh, heboh.com. Mantap, sukses ya untuk cicitku Azam sama cucuku Natalia. Doa dari kita yang saya sebagai cicit Azam tuh cicit saya. Ya pastilah doa yang terbaik. Ya pokoknya dari Kang Sule ya itu doanya, terus sama doa untuk anak yatim, untuk Azam gitu. Terus tadi juga Putri Delina alhamdulillah datang ke sini mewakili kakaknya, adiknya, mewakili ayahnya juga. Pokoknya semua berjalan dengan lancar dan senang juga. Di satu sisi aku senang juga ada Putri juga kakaknya bisa datang ke sini gitu. Dan tadi pelukan juga sama Azam gitu. Azam ngeliatin Putri terus udah akhirnya diizinkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.